Diberitakan remaja coba bunuh diri idap skizofrenia. 595 orang warga Jemberana gangguan jiwa berat. Pelaku teror bom di Polres Tarakan terhadap pengidap skizofrenia. Di awal, kita sudah melihat mengenai beberapa berita. Berita tersebut memberitakan orang-orang yang memiliki gangguan skizofrenia. Indonesia menempati urutan nomor 1 dengan data rate 32.1.870. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas, Kementerian Kesehatan pada 2018 menunjukkan prevalensi skizofrenia di Indonesia sebanyak 6,7 per 1000 rumah tangga. Artinya, dari 1000 rumah tangga, terdapat 6,7 rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga pengidap skizofrenia. Nah, untuk mengetahui informasi mengenai skizofrenia, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Coba untuk sesaat bayangkan ini, menjalani hari seperti biasa, hidup normal, nyaman, namun seketika semuanya mulai gelap, mendengar suara asing, sekitar tidak terlihat normal. Apa yang dirasakan? Takut? Nah, itu salah satu gejalanya. Nah, setelah melihat cuplikan tadi, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, perilaku yang aneh dan terganggu. Skizofrenia juga adalah suatu bentuk psikosa fungsional dengan gangguan utama pada proses pikir atau disharmoni atau keretakan perpecahan antara proses pikir, afek atau emosi, kemauan dan psikomotor disertai distorsi kenyataan. Nah, setelah mengetahui apa itu skizofrenia, kita pasti bertanya-tanya, apa sih faktor yang menyebabkan seseorang mengidap skizofrenia? Yang pertama adalah faktor genetik. Keturunan dari pengidap skizofrenia 10% lebih tinggi untuk mengalami kondisi yang serupa. Yang kedua, komplikasi kehamilan dan persalinan. Skizofrenia dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yang mungkin terjadi ketika hamil dan dampaknya akan terlihat saat anak lahir. Kondisi ini dapat terjadi seperti terkena paparan racun dan virus, ibu seorang pengidap diabetes, pendarahan dalam masa kehamilan, serta kekurangan nutrisi. Yang ketiga, faktor kimia pada otak. Ia memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otaknya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki gangguan mental. Nah, skizofrenia memiliki berbagai macam jenis gangguan yang berbeda loh. Nah, ada 5 jenis gangguan skizofrenia. Pertama, skizofrenia paranoid. Jenis ini yang sering muncul gejalanya seperti delusi dan halusinasi. Yang kedua, skizofrenia katonik, ditandai dengan adanya gangguan pergerakan, cenderung tidak bergerak atau hiperaktif. Ketiga, ada skizofrenia tidak teratur. Jenis ini kemungkinan paling kecil untuk disembuhkan. Yang keempat, ada skizofrenia diferensiatif. Ini merupakan jenis yang paling sering terjadi. Terakhir, skizofrenia residual. Pengidap ini biasanya tidak menunjukkan gejala umum, namun dapat didiagnosis setelah 1 atau 4 jenis skizofrenia lain telah terjadi. Selanjutnya, apa saja sih gejala skizofrenia? Yang pertama ada gejala positif dan yang kedua ada gejala negatif. Gejala positif adalah gejala yang mencolok dan mengganggu keluarga, sehingga ini adalah motivasi keluarga untuk membawa pasien berobat. Sedangkan negatif, gejala yang tersama dan tidak mengganggu keluarga. Gejala positif seperti delusi, halusinasi, gaduh, gelisah. Sedangkan gejala negatif seperti wajah tidak menunjukkan ekspresi, mengasingkan diri, pendiam, apatis. Sampai saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan skizofrenia. Penanganan yang ada hanya sebatas untuk mengendalikan dan meredakan gejala. Nah, berikut beberapa penanganan skizofrenia yang bisa dilakukan oleh pengguna skizofrenia. Yang pertama ada obat-obatan. Obat-obatan ini diresepkan oleh dokter psikiater untuk mengurangi gejala seperti delusi, halusinasi, sulit berkonsentrasi, serta rasa cemas dan bersalah. Yang kedua ada psikoterapi, bertujuan agar pasien dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Beberapa metode psikoterapi yang digunakan adalah terapi individual, terapi perilaku kognitif, dan terapi remediasi kognitif. Yang ketiga ada terapi elektrokonvolusi, adalah pemberian listrik kecil ke otak untuk memicu kejang singkat yang terkendali. Terapi ini digunakan apabila obat-obatan tidak efektif dalam meredakan gejala. Nah, yang terakhir ada transkranial
Electromagnetic Stimulation atau TMS adalah terapi yang mengalirkan gelombang elektromagnetik ke otak. Nah, terapi ini dilakukan dengan menempelkan alat khusus yang mengalirkan gelombang di kepala tanpa tindakan bedah. Berdasarkan penelitian, terapi ini mengurangi halusinasi dan gejala negatif. Nah, semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai gangguan skizofrenia.